Eh, Violeta membuka matanya saat sinar matahari menerpa kedua kelopak mata cantik itu. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah suaminya yang tengah tertidur lelap. Violeta baru ingat, ia tidur di kamar Marcelo kemarin malam saat ia berjalan-jalan agar mengantuk. Ia melihat pintu kamar Marcelo yang sedikit terbuka. Violeta yang sebelumnya tidak pernah masuk ke kamar Marcelo, malam itu memasuki kamar itu untuk pertama kalinya. Violeta langsung kesal karena kamar Marcelo lebih luas dan mewah daripada kamarnya. Jika kamar Violeta seperti kamar bangsawan, maka kamar milik Marcelo seperti kamar raja. Marcelo bilang itu normal karena ia adalah kamar pemimpin. Malam itu, Marcelo terus menggoda dan membuat Violeta kesal sampai mereka tertidur bersama. Tentu saja tidak terjadi apa-apa. Mereka hanya bicara sampai lelah. Apa karena kamarnya berbeda? Jadi rasa saat bangun juga berbeda? Violeta merasa lebih segar pagi ini. Ia seakan bisa melakukan salto sambil kayang. Padahal di kamarnya sendiri, ia harus dibangunkan dan dicubit oleh Susan. Violeta menyentuh hidung Marcelo. Tampannya, aku tahu. Marcelo tersenyum dengan mata yang masih tertutup. Kau bangun? Marcelo membuka matanya. Iya, sejak kau menggesekku di bawah sana. Apa? Violeta baru sadar kalau lututnya menempel di benda Marcelo, apalagi benda itu telah berdiri. Buru-buru, ia menyingkirkan lututnya, mengambil posisi duduk bersiap untuk kabur. Oh, jam berapa ini? Susan pasti panik kalau aku tidak ada di kamar. Sebaiknya aku kembali ke sana sekarang. Marcelo menarik Violeta, membuat sang istri kembali berbaring di sebelahnya. Marcelo memeluk Violeta dengan erat agar ia tidak bisa kabur. Aku sudah memberitahu Susan kalau kau tidur di kamarku. Apa? Kapan? Tadi malam setelah kau tidur. Aku harus mandi. Kita bisa mandi bersama. Sebelum itu aku mau sarapan sebentar. Marcelo memasukkan tangannya ke baju tidur Violeta, meremas benjolan dada itu. Tunggu dulu, ini terlalu pagi. Olahraga pagi baik untuk kesehatan. Yang seperti ini sih baik untuk dirimu sendiri. Lepaskan aku, mesum. Bukankah kau sudah berjanji aku bisa melakukannya hari ini? Hari masih panjang. Ya, aku maunya sekarang. Marcelo menahan Violeta. Ia buru-buru mengambil posisi di atas Violeta dengan kedua telapak tangan yang bertumpu di sisi kepala Violeta. Aku menagih janjimu, istriku. Oh, ayolah. Violeta masih mencoba mendorong Marcelo saat pria itu mencium bibirnya dengan lembut. Ya, itu adalah ciuman yang lembut, tidak sakit sama sekali. Namun Violeta tidak bisa melepaskannya karena Marcelo begitu kuat. Marcelo menarik kedua tangan Violeta, memasukkan jari-jari ke sela-sela jari Violeta. Mereka berpegangan tanpa melepaskan ciuman itu. Violeta terbawa suasana, dia pun menikmati hal ini meskipun ia tidak menginginkannya. Namun suasana itu hancur saat suara ketukan pintu pun terdengar. Tuan, ini saya, itu Matteo. Marcelo melepaskan ciumannya, menoleh ke arah pintu. Violeta hanya diam sambil mengatur nafas. Ketukan pintu kembali terdengar. Boleh saya masuk? Tanya Matteo. Jangan masuk, aku yang akan keluar. Baik. Marcelo menatap Violeta yang merona. Kau menikmatinya kan? Diam. Pergi sana, Matteo menunggumu. Marcelo berjalan ke arah pintu, membukanya sedikit. Ada apa? Joe Andreas Harsono datang. Marcelo langsung berdecak kesal saat mendengar nama itu. Keluarga Andreas Harsono dulunya adalah pendukung Aguero. Namun setelah semua anggota keluarga diusir, dia berpindah ke sisi Toretto. Tentu saja kenyataan ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja, termasuk Marcelo. Apa dia sudah memberi kabar sebelumnya? Tanya Marcelo. Belum, usir dia. Dia datang membawa sesuatu, katanya itu hadiah pernikahan. Maafkan saya sudah menentang perintah Anda, Tuan, tapi sebaiknya Anda memeriksanya. Marcelo menatap Matteo dengan tajam. Jika Matteo sampai melawan kata-katanya, maka hal besar bisa terjadi kalau Marcelo tidak mendengarkan saran Matteo. Terakhir kali, Matteo meminta Marcelo untuk menemui keluarga yang berkunjung ke mansion, namun ia menolaknya.
Keluarga itu lalu bekerja sama dengan mafia dari Italia dan melawan Aguero. Saat itu Aguero mengalami sedikit guncangan dan mengalami kerugian besar. Katakan padanya untuk menunggu, ujar Marcelo. Baik, Tuan Aguero. Marcelo berjalan ke arah Violeta yang tengah duduk di tepi ranjang. Ia memeluk Violeta dengan erat, membuat wanita itu agak heran. Apa terjadi sesuatu? Tanya Violeta. Ada sesuatu yang harus aku urus. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu dan jangan keluar sampai aku datang menemuimu, ujar Marcelo. Baiklah. Violeta menepuk punggung Marcelo. Sayang sekali kita harus menunda kegiatan itu. Violeta mendorong Marcelo dengan kuat. Oh, jadi ini alasan helaan nafasmu itu karena tidak dapat jatah? Marcelo tersenyum. Aku harus menambah energiku. Violeta yang kesal menyentuh milik Marcelo dan meremasnya, membuat pria itu terkejut. Aduh, masih keras ya. Sayang sekali karena aku harus pergi. Dah. Violeta berlari kecil untuk pergi ke kamarnya. Saat Violeta tiba di kamarnya, ia menemukan Gita tengah duduk di sofa sambil memakan cemilan pagi yang disiapkan pelayan untuk Violeta. Apa kau Nyonya Aguero? Tanya Gita. Kau bodyguard baruku. Violeta berjalan masuk dan menutup pintu. Iya, namaku Gita Farasya. Seingatku nama belakangmu bukan itu. Marcelo Aguero menggantinya. Oh. Gita menatap wajah Violeta dengan serius. Saat hari pernikahan, ia tidak sempat melihat wajah Violeta karena fokus dengan Marcelo. Apa dia sungguh manusia? Dia terlihat seperti boneka yang cantik. Apa benar dia berasal dari jalanan? Apa kepalamu baik-baik saja? Tanya Violeta. Kepalaku? Sepatuku mengenaimu kemarin, lalu kau pingsan. Gita terkejut. Tunggu, kau orang yang melempar sepatu? Bagaimana bisa wanita yang seperti Tuan Putri memiliki tenaga babon? Babon? Violeta tersenyum, lalu memukul meja dengan kuat. Suara dari retakan meja membuat dua bodyguard yang berjaga di luar langsung masuk ke dalam. Mereka dengan sigap menodongkan senjata ke arah Gita, karena dia adalah satu-satunya orang yang ada di dalam sana. Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Suara apa itu? Apa wanita ini mengganggu Anda, Nyonya? Gita yang melihat senjata diarahkan kepadanya jadi ikut mengeluarkan pistol, membidik ke arah dua bodyguard. Melihat itu, kedua bodyguard merasa kalau Violeta terancam. Oh, apa aku membuat kalian terkejut? Aku tidak sengaja memukul meja dan membuatnya retak. Tidak ada apa-apa kok, kembalilah bekerja. Balas Violeta dengan senyuman manis yang membuat kedua bodyguard kebingungan sebelum mengikuti perkataan Violeta. Gita yang ada di sana masih membatu. Ia tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. Marcelo Aguero menyuruhku melindungi wanita sekuat ini, atau dia berniat membunuhku dengan menggunakan istrinya. Baiklah, Gita Farasya. Violeta menarik tangan Gita berjabat tangan. Mohon bantuan untuk kedepannya ya. Gita berusaha tersenyum. Aku harus berhati-hati kepadanya. Aku minta maaf karena membuatmu menunggu lama, Tuan Andreas Harsono. Marcelo menatap pria parubaya bertubuh gempal yang sedang duduk di sofa sambil meminum teh. Marcelo duduk berhadapan dengan Joe, dipisahkan oleh meja kecil. Tidak masalah, aku mengerti karena kau adalah pengantin baru. Baru bicara saja dia sudah menyinggung soal pernikahanku. Marcelo menaikkan kaki kanan ke atas kaki kirinya. Aku cukup sedih karena kau tidak bisa datang ke acaraku. Hahaha, maafkan aku. Urusanku sangatlah penting sehingga tidak bisa ditinggalkan untuk sebuah pesta. Aku masih tidak menyangka kalau kau sudah menjadi seorang suami sekarang. Sayang sekali. Kalimat terakhir membuat Marcelo tersenyum. Kenapa kau menyayangkannya? Kakekmu benar-benar buruk. Bagaimana bisa dia membuat cucunya menikah dengan wanita kelas rendahan? Padahal ada banyak wanita di pergaulan kelas atas. Dia tidak tahu cara menyayangi cucunya sendiri. Joe meletakkan gelas teh di atas meja. Sekarang Nyonya Aguero hanyalah wanita rendahan yang berasal dari rakyat jelata. Di mana wajah Aguero akan diletakkan nantinya? Marcelo menunjukkan wajah datar, membuat Joe yang merasa berhasil menyinggung Marcelo langsung tertawa. Aku hanya bercanda, Tuan Aguero. Kenapa kau serius sekali? Bercandamu lumayan lucu.
Marcelo menyangga dagu dengan tangannya. Aku jadi ingat putrimu Ruby Andreas Harsono. Dia adalah wanita yang sangat pintar. Joe langsung merasa sombong. Dia lulus S2 tahun ini. Selain itu, dia sudah mendapatkan banyak penghargaan di pergaulan kelas atas. Bukankah putriku adalah orang yang tepat sebagai nyonya sebuah keluarga besar? Marcelo paham maksud perkataan Joe. Sejak dulu pria itu memang mendorong putrinya untuk mendekati Marcelo, namun Marcelo tidak pernah tertarik dengannya. Putrimu bersekolah di Universitas Berlin kan? Itu tempat yang sulit untuk dimasuki. Putriku masuk lewat jalur beasiswa. Dia ingin mandiri. Aku jadi ingat dulu ada sebuah kejadian yang menggemparkan di Amerika. Terjadi pembulian yang menyebabkan salah satu penerima beasiswa tuh bunuh diri. Sangat disayangkan ya, padahal dia adalah mahasiswa terbaik. Joe tersentak. Aku juga tahu kejadian itu. Sudah lama sekali ya. Apa kau tidak penasaran bagaimana bisa sekolah sebesar itu tidak bisa menemukan pelaku perundungan? Itu bukan hal yang harus dibahas, Tuan Aguero. Ya, aku hanya penasaran, kira-kira siapa ya yang cukup berkuasa sampai menutup mulut semua orang yang ada di tempat itu. Marcelo menatap Joe dengan tajam. Pria itu berkeringat sambil mengalihkan pandangannya. Jika dia adalah bagian dari mafia, maka dia adalah pengecut. Kau tahu sendiri kan, bullying dan pemerkosaan adalah hal terendah bagi mafia. Hanya pengecut yang akan melakukan itu dengan memanfaatkan kekuasaannya. Pengecut? Joe mengepalkan kedua tangannya. Oh, lalu saat aku mengunjungi distrik E, aku tidak sengaja bertemu dengan putrimu di sana. Joe tersenyum. Oh ya? Ruby tidak menceritakannya kepadamu? Pasti kalian bersenang-senang. Iya. Tuan Andreas Harsono, apa kau sungguh tidak tahu? Apa? Distrik itu adalah tempat melakukan aborsi ilegal paling aman di Amerika. Hanya orang-orang dengan tujuan tertentu saja yang boleh masuk ke sana. Joe terkejut. Aborsi? Kira-kira untuk apa putrimu datang ke sana ya? Marcelo tersenyum. Joe bergetar. Ekspresi marah tidak bisa ia kendalikan. Melihat itu, Marcelo tertawa kecil. Aku hanya bercanda, Tuan Andreas Harsono. Kenapa kau serius sekali? Oh, Andreas Harsono terlihat bodoh. Distrik itu memang tempat jalan-jalan yang bagus, banyak anak muda yang datang ke sana. Jadi tentang aborsi itu, ya hanya bercanda. Marcelo tersenyum. Aku senang kau hanya bercanda. Marcelo ingin tertawa lagi. Joe benar-benar tertipu. Distrik E memang tempat yang disukai anak muda. Ada tempat rahasia di sana dengan pengunjung para wanita yang tidak menginginkan anak dalam kandungan mereka. Tempat ini tidak diketahui banyak orang. Untuk memasukinya pun dibutuhkan tanggung jawab yang besar karena para pelanggan tidak boleh mengungkap tempat ini sembarangan. Soal putri Joe yang melakukan aborsi itu juga benar. Marcelo ingat bagaimana reaksi khawatir Ruby saat melihatnya di tempat aborsi. Rupanya Joe memang tidak mengetahui soal kehamilan putrinya. Tuan Aguero, aku membawakan hadiah untukmu, ujar Joe. Bawahan Joe meletakkan sebuah kotak persegi panjang. Marcelo melirik Matteo, asistennya itu langsung membuka kotak. Isi di dalam kotak adalah sebuah patung berwarna putih. Tingginya sekitar 40 cm dengan ukiran seorang pria yang tengah memeluk wanitanya. Mereka tersenyum seperti pasangan yang bahagia. Tapi Marcelo tahu kalau ada sebuah makna dari patung ini. Terima kasih hadiahnya, Tuan Andreas Harsono, ucap Marcelo. Aku harap kau menyukainya. Aku akan menjaganya dengan baik. Di mana istrimu? Aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku penasaran dengan nyonya baru Aguero. Istriku sedang tidak enak badan, jadi dia tidak bisa menemuimu. Ya, sayang sekali. Joe mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Dia meletakkan amplop undangan di atas meja. 1 minggu lagi adalah ulang tahun putriku. Aku harap kau dan istrimu bisa datang untuk merayakannya. Aku pasti akan datang, Tuan Andreas Harsono. Gita menatap dengan serius ke arah Violeta yang sedang berendam di bathtub. Awalnya, Gita melihat bekas permainan Violeta dan Marcelo yang membuatnya terkejut seketika. Ia berpikir Marcelo sangat ganas dan Violeta adalah wanita yang kuat. Sekarang yang sedang dipikirkannya adalah Violeta yang nampak nyaman saat dimandikan oleh Susan dan 2 pelayan lain. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Violeta, apa semua nyonya di keluarga berkelas memang mandi sambil dilayani seperti ini?
Susan yang mendengarnya langsung terheran. Bukankah Nona Farasha juga berasal dari keluarga kelas atas? Iya, tapi aku tidak pernah dilayani seperti ini sebelumnya, balas Gita. Apa kau penasaran rasanya? Mau coba dimandikan sepertiku juga? Memang seperti apa rasanya? Ya, seperti dipijat oleh profesional. Sungguh, Susan, tempatkan seseorang untuk membantu Gita mandi nanti, ujar Violeta. Baik, nyonyaku. Apa? Itu tidak perlu, ujar Gita. Aku tidak menerima penolakan. Kau adalah bawahanku, bukankah kau harus menuruti perkataan tuanmu? Wajah Gita memerah. Terima kasih. Dari kamar mandi, mereka beranjak ke ruang pakaian. Gita terpesona dengan pakaian-pakaian cantik yang siap dipakai oleh Violeta. Aku tidak pernah melihat pakaian sebanyak ini sebelumnya, ujar Gita. Ini terlalu banyak untukku, kau bisa ambil beberapa kalau kau mau, balas Violeta. Tidak mungkin aku mengambil milikmu. Kau adalah orangku, sudah seharusnya aku memperhatikanmu dengan baik. Tenang aja, pakaian yang kuberikan belum kupakai kok, ukuran tubuh kita kan juga sama. Terima kasih. Gita tidak pernah menyangka ini, walau tidak mau mengakuinya, Gita tidak bisa berbohong. Dia menyukai gaun. Namun ayah yang tidak pernah menyukai dirinya sebagai wanita tidak ingin membuang-buang uang untuk membelikannya sebuah gaun. Gita memakai pakaian bekas milik kakak laki-laki yang umurnya tidak jauh darinya. Pertama kali Gita memakai gaun saat dia bertemu dengan calon suaminya. Gita sangat menyukai gaun ini meskipun ia tidak menyukai situasinya. Nona Farasha, Susan menyentuh bahu Gita. Jangan melamun, ayo. Gita mengikuti mereka menuju ke meja rias. Para pelayan membubuhi skincare di wajah Violeta. Karena Violeta menolak memakai make up, mereka tidak memakaikannya. Gita, iya, kenapa kau menatapku seperti itu? Wajahmu memerah. Itu. Gita merasa malu, tidak mungkin ia bilang kalau ia terpesona dengan kecantikan Violeta. Marcelo Aguero, bajingan itu, kenapa dia selalu mendapatkan hal yang baik, kekuasaan, kekayaan, kekuatan, bahkan istrinya pun secantik ini. Dunia memang tidak adil. Tidak menerima jawaban yang pasti, Violeta menarik Gita, mendudukkannya di kursi rias. Gita yang tidak paham ingin berdiri, namun Violeta menekan kedua bahunya sehingga ia tidak bisa bergerak. Kau adalah orangku, maka aku harus memakaikanmu dengan baik, ujar Violeta. Tunggu, apa? Memakai? Bukankah kata itu sedikit ambigu? Gita panik. Aku ingin belajar merias wajah. Semua wanita di mansion ini bisa melakukannya, kecuali aku, Gita. Apa kau bisa merias wajah? Tentu, aku belajar merias wajahku sendiri, awalnya buruk tapi lama-lama jadi bagus, jawab Gita. Ternyata memang aku satu-satunya wanita di tempat ini yang tidak bisa merias wajah. Violeta mencengkram pelan pipi Gita dari belakang. Karena itulah kau harus membantuku sebagai model, oke? Wajah Violeta yang dilihat Gita dari pantulan cermin nampak sedikit menyeramkan karena perasaan semangat menggebu-gebu. Nah, ayo mulai. Violeta mengambil satu persatu make up dan peralatannya, lalu menorehkannya di wajah Gita. Gita sendiri tahu kalau ini tidak akan baik. Dari pertama saja, Violeta sudah salah mengurutkan make up yang harus dipakai. Merah pipinya terlalu banyak, sehingga membentuk lingkaran besar, lipstik yang berantakan, alis yang berbentuk seperti Angry Bird, dan beberapa hal lainnya. Nah, bagaimana? Tanya Violeta. Kau mau aku jujur? Tanya Gita. Iya. Ya, seperti badut. Apa? Bagaimana bisa kau mengatakan karya seniku seperti badut? Violeta melirik Susan dan dua pelayan yang tersenyum menahan tawa. Bagaimana menurut kalian? Bukankah ini bagus? Tentu saja, nyonyaku, Anda sangat berbakat. Mereka menjawab begitu karena mereka tidak mau membuatmu kecewa, ujar Gita. Ya, tidak seburuk itu kok, Violeta heran. Saat mereka sibuk berdebat, pintu terbuka bersamaan dengan sesuatu yang melesat dengan cepat ke arah mereka. Gita yang menyadari itu segera menarik Violeta, kemudian menangkap bola kasti yang hampir mengenai kepala Violeta. Tangkapan yang bagus, kau pasti bodyguard pribadi Violeta kan? Cecilia berjalan masuk. Melihat idolanya ada di sana, Gita langsung berbinar. Cecilia Freya, kenapa kau terlihat seperti badut? Tanya Cecilia. Ini karya seni, balas Violeta yang tidak terima. Kita teringat kalau ia sedang menjadi badut sekarang. Oh tidak, aku malu sekali.
Cecilia menarik dagu Gita. Wow, kau cantik. Jika dirias dengan benar, kau akan bersinar. Terima kasih, aku penggemarmu, balas Gita. Cecilia tersenyum, sementara Violeta terkejut. Kau penggemarnya Cecilia? Tunggu, jangan bilang kau bersedia menjadi pengawalku karena Cecilia ada di dekatku. Gita mengangguk sambil tersenyum. Violeta yang melihatnya langsung meninju dinding berkali-kali. Cecilia tertawa kecil. Ia menepuk kepala Gita. Kenapa kau jadi penggemarku? Aku orang jahat loh. Kau adalah orang yang mampu membuktikan kalau wanita tidak gampang ditindas oleh pria. Kau membuat dirimu diakui oleh orang-orang. Pokoknya kau sangat hebat. Cecilia tersipu. Anak baik. Kalau begitu aku akan menjadi gurumu. Aku akan melatihmu dengan benar. Jadi kau bisa melindungi orang lemah itu dengan baik. Siapa yang kau panggil lemah? Violeta tidak terima. Lalu ia menyadari yang lain. Kenapa kau mau melatih Gita? Bukannya kau bilang kalau punya murid itu merepotkan? Bukankah anak ini imut? Cecilia memeluk Gita. Aku serius. Murid yang harus dengan pelajaran dan kekuatan sangat menyebalkan. Dia bukan tipe yang seperti itu. Aku tahu anak ini akan menikmati pelajaran yang akan aku berikan. Dari mana kau tahu? Aku melihatnya dengan mataku. Hah? Violeta tidak mengerti. Banyak orang aneh di dunia ini. Marcelo juga termasuk. Violeta tidak bisa melihat watak seseorang dengan matanya. Seperti Cecilia dan Marcelo. Karena itulah dia bersikap baik kepada Gita. Meskipun wanita itu hampir membunuhnya, ia berpikir Gita akan setia kepadanya kalau dia bersikap baik. Kalian orang-orang aneh membuatku pusing, ujar Violeta. Kenapa di sini ramai sekali? Pemilik suara itu adalah Marcelo. Dia memasuki kamar Violeta dengan Matteo yang membawa patung di belakangnya. Orang anehnya bertambah satu, celupuk Violeta. Siapa yang kau panggil aneh? Marcelo mencubit pipi Violeta membuat istrinya mengadu pelan. Kenapa kau membawa patung? Cecilia memeriksa patung tersebut. Ia melihat kejanggalan di sana. Dari mana kau mendapatkannya? Joe Andreas Harsono, dia bilang ini hadiah pernikahan, balas Marcelo. Hadiah pernikahan? Violeta mendekati patung itu. Aku tidak mengerti apa-apa soal seni, tapi kupikir ini cantik. Violeta memegang patung tersebut. Rasanya sangat halus hingga ia menemukan permukaan yang retak. Itu adalah bagian punggung wanita, tempat tangan pria menempel. Kenapa ini retak? Tanya Violeta. Patung itu memiliki makna, balas Marcelo. Makna? Violeta melihatnya lebih jelas. Kemudian dia menyadari sesuatu. Pandangan Violeta mengarah pada Marcelo yang nampak tidak mau bicara. Matteo yang memegang patung tidak mau menatap mata Violeta. Cecilia juga mengalihkan pandangan. Gita yang ikut mencari tahu maknanya sedikit kebingungan. Susan dan dua pelayan yang tidak mengerti ya hanya diam. Wow, Violeta tersenyum kecut. Ini sangatlah jahat. Sekilas melihatnya, patung ini terlihat seperti pasangan bahagia yang saling mencintai. Namun saat melihat retakan di bagian punggung wanita karena tangan pria, Violeta langsung menyadari maknanya. Wanita dan pria itu telah menikah. Mereka saling mencintai, namun pria itu membunuh istrinya sendiri. Joe Andreas Harsono ingin mengatakan kalau Violeta bisa terbunuh karena dia adalah bagian dari Aguero. Dia ingin menekankan kalau Marcelo bukanlah orang yang baik yang selamanya akan menjaga Violeta karena cinta. Marcelo akan membuangnya kapan saja dan menggantinya dengan wanita lain. Bajingan. Violeta mengumpat pelan. Itu tidak akan terjadi, ujar Marcelo. Aku tahu, tetap aja aku marah. Violeta menggenggam patung dengan kuat. Kemarahannya yang telah mendidih membuatnya mengangkat patung itu dan lalu melemparkannya ke lantai. Suara keras terdengar karena benturan. Patung itu hancur berkeping-keping. Dari kepingan terbesar terlihat sesuatu yang tertanam di dalamnya. Marcelo menatap Matteo. Pria itu langsung mengambil pecahan itu. Dia mengeluarkan sebuah palu dari dalam saku celananya lalu menghantam pecahan tersebut hingga benda yang ternyata sebuah pisau terlihat dengan jelas. Matteo menyerahkan pisau pada Marcelo. Ada sebuah kalimat di pisau itu. Kau sudah mati. Apa? Apa artinya itu? Tanya Gita. Pegangan pisau memiliki sebuah ukiran dengan nama Violeta. Artinya kalimat itu ditunjukkan untuk Violeta. Dia menyebut kalau Violeta sudah mati semenjak memasuki Aguero. Dengan kata lain, saat ini Violeta hanyalah boneka tanpa nyawa yang digerakkan oleh Marcelo dan bisa dibuang kapan aja, ujar Cecilia. Violeta menarik pisau. Berikan padaku. Tidak, Marcelo tidak ingin menyerahkannya.
Cepat berikan kepadaku, aku akan menghancurkannya. Violetta yang telah diselimuti oleh kemarahan menggenggam mata pisau dengan erat. Hentikan, Violetta. Cecilia berusaha menghentikan Violetta. Violetta, sadarlah. Marcelo juga berusaha menghentikan Violetta, namun istrinya tidak peduli, seakan tidak mendengarkannya. Violetta, Guero. Violetta terkejut. Ia langsung tersadar saat mendengar teriakan Marcelo. Apa yang kulakukan? Tanganmu terluka. Marcelo meninggikan suaranya. Ia terlihat sangat marah. Violetta menatap telapak tangannya yang teriris dan mengeluarkan darah. Marcelo menarik dasi, berusaha menghentikan pendarahan yang cukup parah. Susan segera berlari untuk mengambil kotak P3K. Sedangkan Violetta bingung. Ia merasa bingung dengan keadaan ini. Violetta bahkan tidak sadar sejak kapan dia duduk di sofa. Dengan Marcelo yang berlutut di bawahnya, sedang membalut luka dengan perban. Lalu sejak kapan semua orang pergi? Hanya mereka berdua yang ada di ruangan ini. Aku terlalu emosi sampai kebingungan. Violetta terus menatap Marcelo dan menunjukkan wajah khawatir. Ini pertama kalinya ia melihat ekspresi seperti itu di wajah Marcelo. Violetta menyentuh pipi Marcelo dengan telapak tangan kirinya yang tak terluka. Pria itu menatapnya dengan ekspresi yang sama. Jangan lakukan itu lagi. Kalau kau melukai dirimu sendiri, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ujar Marcelo. Maafkan aku, ujar Violetta. Katakan itu pada dirimu sendiri. Baik. Violetta tahu tak ada gunanya melawan kata-kata Marcelo saat ini. Itu hanya akan memperkeruh keadaan. Selesai membalut tangan Violetta, Marcelo meletakkan dahinya di lutut Violetta. Aku tidak akan pernah menganggapmu seperti boneka. Kau adalah istriku, seseorang yang akan menemani sampai akhir hidupku. Aku tidak mungkin membuangmu hanya karena wanita lain. Jadi tolong, percayalah. Aku percaya padamu. Aku sangat percaya kau tidak akan membuangku. Violetta mengangkat wajah Marcelo. Bolehkah aku meminta sesuatu? Katakan, tolong hancurkan Andreas Harsono. Marcelo menarik tangan Violetta lalu mengecup telapak tangan yang terluka. Sesuai keinginanmu, istriku.